Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ingin memaparkan tentang bahwa membuka kuartal pertama tahun 2022 ini, BRI mampu mencatatkan prestasi kinerja yang boleh saya katakan sangat cemerlang. Karena seiring dengan pulihnya perekonomian nasional serta menggeliatnya aktivitas pelaku usaha UMKM yang merupakan core bisnisnya BRI, dalam 3 bulan pertama tahun 2022 ini, BRI mampu mencatatkan laba bersih bank only 10,9 dan konsolidasi 12,22 triliun rupiah. Sementara untuk aset pada 3 bulan pertama ini, aset BRI mencapai 1.650,28 triliun rupiah, yang artinya tumbuh 8,99%. Perolehan laba dan aset yang tumbuh positif ini tak lepas dari strategi BRI yang fokus kepada sustainability dengan penyaluran kredit yang tumbuh di atas rata-rata industri perbankan. Hingga akhir Maret 2022, BRI menyalurkan kredit secara grup 1.075,93 triliun atau tumbuh 7,43% year on year. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan penyaluran kredit di industri perbankan nasional yang hanya sebesar 6,65%. Dan penyaluran kredit kepada seluruh segmen UMKM tercatat tumbuh positif dengan penopang utama yakni di segmen mikro. Jadi kredit kepada segmen mikro kita tumbuh 13,55%. Hal ini menjadikan proporsi kredit UMKM dibandingkan dengan total kredit BRI terus naik menjadi 83,95%. Saya ulangi bahwa porsi kredit BRI Group kepada UMKM mencapai 83,95%. Diiringi dengan manajemen risiko yang baik, dan hal tersebut tercermin dari rasio non-performing loan BRI yang tercatat sebesar 3,09% pada akhir Maret 2022. Angka ini tercatat menurun apabila dibandingkan dengan NPL periode yang sama tahun 2021, waktu itu NPL kita 3,3%. Dan kualitas kredit yang membaik tersebut juga disebabkan oleh restrukturisasi kredit yang terdampak COVID yang saat ini terus menurun secara gradual. Hingga akhir Maret 2022, restrukturisasi kredit yang terdampak COVID menurun menjadi 144,27 triliun rupiah atau telah turun sebesar 103,75 triliun jika dibandingkan dengan total akumulasi restrukturisasi kredit yang mencapai 248,02 triliun rupiah. BRI juga menyediakan pencadangan yang cukup untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Dengan NPL coverage sebesar 276%. Angka ini meningkat dibandingkan NPL coverage pada akhir Maret 2021, waktu itu kita mencadangkan sebesar 231,17%. Dan sekarang cadangan kita terhadap NPL kalau terjadi apa-apa itu sudah mencapai 276%. BRI juga berhasil mencatatkan kinerja positif dalam hal penghimpunan dana masyarakat. Hingga akhir kuartal 1 2022, dana masyarakat yang berhasil dikumpulkan oleh BRI Group tercatat tumbuh 7,39% menjadi 1.126,5 triliun rupiah. Di mana secara tahunan kasa BRI meningkat sebesar 15,99%. Jika dirinci, giro tumbuh 30,86%, tabungan tumbuh 10,17%. Secara umum saat ini proporsi kasa BRI mencapai 63,63%. Kemudian kasa tersebut juga meningkat dibandingkan dengan kasa pada kuartal 1 tahun 2021 yang lalu hanya mencapai 58,91%. Selain mampu menyalurkan kredit dan pembiayaan juga didukung oleh likuiditas memadai dan permodalan yang kuat. Hal ini terlihat di loan to deposit ratio kita itu secara konsolidasian mencapai 86,96%. Artinya kita masih
punya likuiditas yang cukup untuk tumbuh. Ditambah lagi didukung oleh kecukupan modal kita yang dicerminkan oleh CAR kita sebesar 24,61%. BRI pun mampu mencatatkan rasio efisiensi yang terus membaik, di mana BOPO BRI itu sebesar 69,34%, atau lebih rendah dibandingkan BOPO periode yang sama tahun lalu. Waktu itu BOPO kita 78,41%. Dan ini menurun signifikan karena sekarang hanya 69,34%. BRI optimis kinerja di tahun ini akan dapat melampaui kinerja tahun sebelum pandemi, serta dapat menjaga sustainability kinerja ini untuk tahun-tahun ke depan. Demikian ringkasan paparan kinerja keuangan BRI triwulan 1 2022. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami membuka sesi tanya-jawab pada konferensi pers yang hari ini. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat relevan untuk dibahas ya untuk hari-hari ini. Karena memang kita masih menghadapi realitas bahwa global inflation naik luar biasa, dan kemudian di kita juga tentunya kalau ada kecenderungan harga komoditi naik, kemudian karena supply chain terutama energi dan pangan itu mengalami gangguan akibat satu juga pandemi yang belum selesai, kemudian yang kedua adalah perang antara Rusia dan Ukraina, maka itu juga ancaman semua itu mengarah ke inflasi. Gitu. Namun demikian, kita secara internal tadi saya sebutkan bahwa kita punya LDR masih di bawah 90% loh. LDR kita 86,96%. Kemudian kita kemarin right issue kita dapat suntikan modal yang cukup besar sehingga kita punya rasio kecukupan modal, capital adequacy ratio, CAR itu 24,61%. Kalau melihat ini rasanya kita tinggal mematrikan bahwa antara faktor eksternal dan internal gitu. Dan internal kita cukup sehat, cukup kuat, sehingga sampai saat ini kita masih tetap optimis bahwa kredit BRI akan tumbuh 9-11%. Gitu. Saya ulangi lagi, kita masih optimis untuk menumbuhkan kredit 9-11%. Faktor pendukungnya adalah karena kita memiliki likuiditas yang masih sangat memadai, tercermin di LDR 86,96%, dan kecukupan modal kita dicerminkan oleh CAR 24,61%. Itu yang membuat kita optimis bisa menyalurkan kredit 9,9% sampai 11%. Nah, sedangkan apakah kita akan merevisi tentang review suku bunga, terutama untuk menaikkan suku bunga, saya kira itu adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan, karena itu tergantung market. Jadi kalau tumbuh sih kita mungkin tidak merevisi ya, mudah-mudahan. Kalau kredit kita tidak akan revisi. Tapi kalau suku bunga itu nanti akan ditentukan oleh harga di pasar. Kalau memang ternyata untuk mengatasi inflasi, katakanlah ternyata central bank kemudian menaikkan suku bunga, dan kemudian kalau central bank menaikkan suku bunga, kita nggak naikkan suku bunga, itu aneh. Gitu ya. Jadi kemudian menurut saya ya terpaksa kita harus menaikkan suku bunga. Tapi tidak serta-merta, karena kita lihat dulu. Kalau kita memang masih belum perlu menaikkan suku bunga, kita nggak naikkan suku bunga. Tapi intinya kita akan mengikuti market. Kita akan mengikuti di pasar bergerak kemana. Sedangkan revisi kredit tadi saya katakan hampir dipastikan kita tetap optimis untuk tumbuh kredit 9-11%. Demikian. Libur panjang dan lebaran itu supaya lebarannya cepat, mungkin yang jawab Pak Catur aja. Silakan. Terima kasih Pak Narso. Terima kasih Mas Fikri atas pertanyaan tadi. Ini juga sekaligus juga nanti bisa diberitakan kepada masyarakat bahwa dalam rangka menghadapi libur panjang lebaran ini, BRI menyiapkan uang tunai ya, 46,85 triliun rupiah ya. Ini untuk lebaran tahun ini. Jadi angka ini meningkat 73% dibanding tahun lalu. Dan ini merupakan antisipasi kita untuk menghadapi lonjakan transaksi. Mengingat kita tahu bahwa larangan mudik telah dicabut pemerintah setelah 3 tahun kita sudah mulai jarang mudik.
Selain itu juga BRI menyediakan layanan terbatas Idul Fitri di unit-unit kerja operasional BRI, yaitu mulai tanggal 30 April, 4 Mei, dan 7 Mei 2022 ini di 196 unit kerja operasional di seluruh Indonesia. Selain itu, juga kita memastikan bahwa layanan e-channel yang untuk mendukung transaksi sehari-hari selama libur ya, selama dalam perjalanan, kita pastikan berjalan lancar, yaitu melalui program BRI Gerakan e-channel Siaga Terpadu. Kita sebut namanya BRIGESIT, kita namakan begitu. Nah, dalam program ini BRI membentuk task force guna memastikan masyarakat merasa nyaman dan aman dalam mengakses layanan BRI di tengah peningkatan aktivitas ekonomi di masa-masa libur Lebaran ini. Nah, melalui program BRI Gesit ini, BRI juga berkomitmen untuk memastikan bahwa layanan e-channel BRI kondisinya prima di dalam melayani nasabah 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Nah, selain tadi tunai, masyarakat juga dapat melakukan layanan perbankan BRI melalui super apps kita, yaitu Brimo. Jadi di mana di sini ada lebih dari 100 fitur transaksi yang dapat dilakukan. Dan selain itu masyarakat juga dapat bertransaksi di agen Briling. Ini tersebar di 539.000 yang tersebar di 55.000 lebih desa di seluruh pelosok Indonesia. Jadi bukan hanya menggunakan tadi layanan terbatas, menggunakan aplikasi Brimo, tetapi juga masyarakat bisa transaksi di agen-agen Briling. Nah, di sini kami juga menghimbau kepada masyarakat agar terus waspada di dalam meningkatkan keamanan di dalam bertransaksi, baik itu waktu menggunakan e-channel maupun internet ataupun mobile banking. Dan perlu diperhatikan juga bahwa nasabah diimbau untuk tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang mengaku dari pihak bank dan tetap menjaga kerahasiaan khususnya data pribadi dan data perbankan seperti user ID, password, PIN, OTP, dan CVV di kartu. Saya kira itu Mas Fikri yang bisa kami sampaikan di dalam konteks kesiapan BRI menyambut libur panjang Hari Raya Lebaran ini. Terima kasih. Holding Ultramikro ini kan dulu dibentuk spiritnya adalah supaya bisa melayani masyarakat sebanyak mungkin, terutama yang berusaha di segmen ultramikro. Karena kita ingin nanti menyasar 55 juta nasabah baru. Dan sekarang yang ingin saya share adalah bahwa di tahun 2022 ini sebenarnya berapa target kita? Kita tetapkan targetnya di 2022 ini bisa melayani 5 juta nasabah baru di segmen ultramikro. 5 juta nasabah baru di segmen ultramikro. Dan kemudian kita layani dengan layanan gabungan ya. Jadi kita membentuk kantor untuk co-location, Pegadaian, BRI dan PNM yang kita sebut Senyum ya, Sentral Layanan Ultramikro. Jadi kita sekarang sudah punya 143 co-location Senyum dan tahun 2022 ini kita ingin naikkan menjadi 1.000. Jadi 1.000 kantor sentral layanan ultramikro. Dan kemudian kita juga ingin ketua kelompok yang diberikan pinjaman oleh PNM itu kan mereka kan ngasih pinjaman kepada kelompok-kelompok. Maka kita ingin merekrut 60.000 ketua kelompoknya itu ya, ketua kelompok Mekar ya itu kita ingin direkrut ya 60.000 ketua kelompok menjadi agen Briling. Jadi agen Briling kita nanti bisa sekarang aja sudah hampir 500.000 ya agen Briling. Nanti akan ditambah 60.000 agen Briling baru yang berasal dari ketua kelompok. Dan untuk mencapai target-target itu kita juga sudah bentuk tim gabungan ya, antara BRI, Pegadaian dan
Permodalan Nasional Madani yang kemarin sudah kita launching, kita sebut namanya tim itu adalah Brigade Madani, BRI, Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani. Itu nama timnya, dan kemudian culture-nya juga sudah kita tetapkan, pasti kita akan mengikuti core value, mengikuti akhlak, gitu, di mana itu akhlak ini kan core value yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN. Nah, tugas kami di BUMN itu direksi terutama itu adalah menerjemahkan core value ini menjadi corporate culture di masing-masing. Dan corporate culture adalah bagian daripada strategi. Maka efektivitas strategi itu harus bisa diukur. Dan kemudian untuk mengukurnya itu kita buatlah program-program culture yang namanya Culture Activation Program. Maka kemudian kita jabarkan di situ bahwa yang diukur nanti adalah kinerjanya, bukan culture-nya itu sendiri. Saya ulangi lagi, mudah-mudahan ini di-quote gitu. Tidak mudah mengukur efektivitas culture apabila kita tidak bisa mengukur kinerjanya. Oleh karena itu yang harus diukur dan wajib diukur untuk melihat efektivitas sebuah corporate culture adalah kinerjanya. Ya, kinerjanya. Karena banyak sekali pihak-pihak yang menawarkan untuk mengukur akhlak ini, untuk mengukur culture ini gitu. Dan BRI punya ukuran sendiri, yaitu yang diukur dengan ukuran kinerja. Jadi sekarang silakan saja mau dikomentari apa, kalau 3 bulan saja labanya 12,2 triliun, mau dibilang apa culture-nya. Saya katakan bahwa culture-nya efektif, bahwa culture kita, core value kita memang benar-benar efektif untuk meningkatkan kinerja. Itu ya. Jadi kemudian untuk mencapai target tadi, ya, target-target yang sudah ditetapkan tadi, Culture Activation Programnya kita susun. Jadi kalau akhlak itu kan ada amanah. Amanah itu artinya ya kita diamanahi apa, kita harus jalankan itu amanah itu. Maka kita diamanahi untuk mendapatkan melayani 5 juta nasabah baru. Maka kalau gitu program culture-nya apa? Kita bilangnya serbu. Serbu itu artinya kita datang ke market, datang ke calon-calon nasabah, mendatangi, bukan nunggu di kantor. Maka programnya kita bilang serbu. Nanti diukur efektivitasnya. Bisa nggak dapat 5 juta nasabah baru? Kalau bisa artinya program amanah ini yang kemudian kita terjemahkan dalam serbu ini berhasil. Kemudian yang kedua kan kompeten dari akhlak itu ya. Dan kompeten ini terutama adalah bahwa petugas-petugas kita, pegawai-pegawai kita di BRI, Pegadaian dan PNM harus memiliki kompetensi yang pas, yang mumpuni untuk bisa menjalankan program serbu itu. Maka kompeten itu kita lakukan dengan program namanya LATGAP, latihan gabungan. Artinya apa? 3 corporate university bersama-sama membentuk modul yang pas untuk dilatihkan, ditrainingkan kepada pasukan Brigade Madani itu untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya melayani masyarakat. Dan yang berikutnya itu dari akhlak itu kan harmonis. Maka kita lakukan harmonisasi produk dan layanan dari 3 entitas ini, BRI, Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani, maka kita rangkum dalam program layanan gabungan, ya, LANGAP. Jadi produk-produknya yang kita tawarkan kita lakukan sinkronisasi supaya tidak overlapping dan tidak kanibal. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah L itu loyal, ya. Maka loyal itu tegak lurus kita loyal kepada nilai-nilai profesionalitas kita. Maka kemudian di situ programnya kita bikin Trinus gitu. Jadi no defect, no fraud, no excuse ya. Tidak ada excuse untuk yang melakukan kesalahan, apalagi melakukan kesalahan itu masuk kategori fraud. Dan kemudian yang A-nya adalah adaptif, kita bikin program namanya Sherlock sesuai resources lokal ya, Sherlock. Artinya apa? Pasukan-pasukan ini kita berikan diskresi untuk merancang strategi yang spesifik, yang khusus, disesuaikan dengan kondisi di lokasinya masing-masing. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Kolaboratif artinya kita harus selalu bisa bekerja secara kolaboratif. Maka kita bikin program namanya Posko Senyum. Posko Sentral Layanan Ultramikro. Posko Senyum. Artinya pasukan Brigade Madani ini akan berangkat dari Posko Senyum dan kemudian mereka melakukan pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat ultramikro, yang usahanya di ultramikro, dan kemudian membawa kemenangan berupa apa? Berupa bahwa tingkat
ekonomi, kegiatan ekonomi masyarakat di ultramikro itu naik, kemudian yang berakhir pada kesejahteraan mereka naik, dan kemudian mampu memenuhi kewajibannya kepada bank dan PNM dan Pegadaian, itu tanda-tanda bahwa perjuangan kita berhasil. Maka setelah berhasil, membawalah hasil perjuangan itu kembali ke Posko Senyum. Demikian saya kira mungkin ini terus saya sampaikan karena memang adalah penting bagi kita semua untuk memiliki spirit untuk berubah, baik mungkin cara kerja kita secara digital maupun cara kerja kita yang didukung oleh perubahan mentalitas kita menjadi lebih produktif. Maka kemudian program culture, corporate culture itu menjadi penting dan penting juga untuk bisa mengukurnya secara efektif. Demikian.